Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas surat Al-Anfal ayat 45 sampai dengan ayat 47 dan baru menyelesaikan pada kaidah dalam peperangan, yaitu yang kaidah ketiga. Saya ulangi secara ringkas, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam peperangan itu ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi oleh pasukan muslim, ya. Yang pertama adalah as-sabat, teguh pendirian, pantang mundur, yaitu ya as-sabat, ya. Jadi kalau sudah dalam peperangan tidak boleh mundur, tidak boleh pengecut, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak zikrullah, ya. Wazkurullah katsira, memperbanyak zikir, memperbanyak ingat, ya. Memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ketaatan, ya, kepada komandan. Ini adalah kaidah yang dipakai oleh seluruh militer, ya, yang disebut dengan at-ta'ah al-umya, ya. Jadi taat membabi buta dalam peperangan, itulah yang dilaksanakan. Kemudian kita masuk pada kaidah yang keempat, yaitu adamut tanazu', wal ikhtilaf, yang tidak boleh adanya tanazu', saling berselisih, dan tidak boleh adanya perbedaan-perbedaan, ya. Jadi hanya ada satu kata dalam medan perang itu. Wahwa wihdatus shaf, yaitu dalam peperangan ada mutanazu ini adalah wihdatus shaf, ya, yaitu kesatuan barisan, ya. Wihdatus shaf wal kalimah wal hadaf, ya, kesatuan barisan, kesatuan kata, ya, kesatuan tujuan. Nah, ini akan dicapai kalau umpamanya tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan, ikhtilaf dan tanazu', ya. Kemudian hikmah daripada tanazu' dan adamu ikhtilaf ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah dengan adanya, kenapa kemudian Islam, ya, itu melarang adanya tanazu', ya, karena tanazu' itu akan menimbulkan efek-efek negatif, ya. Di antaranya adalah dengan adanya tanazu', adanya perbedaan, perselisihan di antara prajurit, itu menjadikan alasan kegagalan, menjadikan prajurit menjadi pengecut, ya, kecewa, dan terakhir adalah dengan adanya ikhtilaf, yaitu adalah kemenangan di pihak musuh, ya. Jadi sekali lagi, tatkala dalam peperangan yang terjadi adalah wihdatus shaf, satu barisan, satu kata, dan satu tujuan, ya. Kemudian dampak negatif yang kedua dari
tanazuk itu adalah membuang-buang energi, ya, tidak segera bergerak, ya, tapi kemudian yang terjadi adalah saling berdebat, ya, dan itu tidak ada selesai-selesainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah merusak struktur pasukan, ya. Jadi adanya eh, eh, tercerai-berai, ya, struktur dan barisan. Kemudian yang keempat adalah hilangnya semangat, ya. Kemudian yang kelima adalah menghilangkan kekuasaan. Yang keenam adalah melemahkan eksistensi negara, ya. Karena pasukannya lemah, maka negaranya pun juga menjadi lemah. Kemudian yang ketujuh, menghilangkan semangat dan keberanian. Nah, kemudian Wahbah Zuhaili mengatakan falakot halakat al-umam biktilafiha wa kasrati ara'iha wa tiradatiha. Dia katakan bangsa-bangsa telah binasa karena perbedaan pendapat dan banyaknya pendapat serta bantah-bantahan. Dan ini ditegaskan oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya innama umat-umat itu terdahulu menjadi hancur, ya, karena banyak perbedaan di antara ikhtilafim ala anbiya'ihim, karena mereka sering berbeda dengan para nabinya, ya. Fa inna ma ahlaka man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafhum ala anbiya'ihim, ya. Jadi karena mereka sering membantah dari apa yang dikatakan oleh nabinya. Nah, itu Bapak Ibu kaidah yang keempat, ketaatan, ya. Kemudian yang kelima adalah sabar. As-sabru ala syada'id wal mihan. Sabar terhadap ujian dan kondisi yang pedih, ya, pada saat peperangan. Wa tahammul ba'sa al-adu, dan memikul tekanan dari musuh, ya, baik tekanan psikologis ataupun tekanan fisik, itu membutuhkan kesabaran, ya. Dikatakan di sini fa innas sabra silahul quwa wal miqdam. Jadi kesabaran itu merupakan senjata kekuatan dan senjata untuk maju ke depan, ya. Jadi kalau tidak sabar, akhirnya apa? Bapak Ibu, putus asa, ya. Lawan daripada sabar itu, dampak daripada tidak sabar adalah ketidaksabatan, ya. Lizakilah, oleh karenanya dikatakan asyaja'atu sabru sa'atin. Saja'ah itu adalah kesabaran sesaat, ya. Wallahu ma'as sabirin yamuddum bil auni wat ta'yid wan nasr. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pertolongan, dukungan, dan kemenangan. Tadadaman al-adab as-sabiqah qawaid harbiyah sabita asasuha al-ikhlas, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, jadi sabar ini atau kemenangan itu Bapak Ibu tidak mesti diraih dengan segera, ya. Mungkin 1-2 tahun baru bisa mendapatkan kemenangan, ya. Bahkan tidak hanya 1-2 tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin 1 generasi, 2 generasi, dan seterusnya, ya. Perlu adanya kesabaran dan tidak putus asa, ya. Kita lihat, ya, bangsa kita, ya, 350 tahun dijajah baik Belanda ataupun Jepang, itu kita tidak putus asa, ya, dari generasi ke generasi. Itu 350 tahun, berapa generasi itu? Minimal ada 5 generasi, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan pada tahun 1945, ya, atas rahmat Allah yang Maha Esa, ya. Nah, itu, ya, butuh kesabaran, ya. Tetapi tetap berjuang, ya, bukan sabar tapi kemudian tidak berjuang. Nah, Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan tadi pada poin yang terakhir, adab-adab di atas, ya, mencakup kaidah-kaidah perang
yang landasannya adalah keikhlasan dalam berperang di jalan Allah. Nah ini ya, kuncinya adalah ikhlas. Ya. Jadi kalau umpamanya tidak ikhlas, maka bisa jadi pengecut, bisa jadi juga elemen musuh dalam tubuh apa namanya internal, ya. Dalam internal ada mata-mata. Nah itu kalau umpamanya perang itu tidak didasari atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian Syekh Wahbah Zuhaili menukil ungkapan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir pada jilid keempat halaman 63. Qala Ibnu Katsir, kata Syekh Wahbah Zuhaili, waqad kana lis sahabati radhiyallahu anhum fi babi syaja'ah wal i'timar, ya, bima amarahumullah wa rasuluhu bi wa imtithali ma arsyadahum ilaihi ma lam yakun li ahadin minal umami wal quruni qablahum wa la yakunu li ahadin mimman ba'dahum. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir mengatakan para sahabat, ya, memiliki kesajaahan, ya, keberanian, ya, dan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan apa yang menjadi arahan Rasulullah kepada mereka, yang itu tidak didapati pada umat-umat pada masa-masa sebelum mereka, dan tidak pula didapati pada seorang yang setelah generasi para sahabat ini. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi mereka para sahabat ini adalah prototip yang jarang ditemui di dalam sejarah umat manusia. Fa'innahum bi barakati Rasul, mereka itu dengan berkah membersamai Rasulullah SAW dan mereka taat kepada Rasulullah, ya, segalanya gitu ya. Mereka diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membukakan hati manusia, ya, membukakan apa namanya negara-negara sekitarnya, baik di timur ataupun di barat, ya, fil muddah al-yasirah, dalam jangka waktu yang pendek, ya. Berapa tahun itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Rasulullah SAW semenjak hijrah kota Madinah, ya, sampai kemudian Rasulullah SAW wafat 12 tahun, ya, 10 tahun ya Bapak Ibu, ya, 10 tahun, 13 tahun di Madinah, di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi dalam waktu al-muddah al-yasirah itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan-kemenangan bagi Rasulullah dan para sahabatnya, menaklukkan pasukan-pasukan yang besar, pasukan-pasukan yang kuat, ya. Kalau kemarin Allah Subhanahu wa Ta'ala uji Rasulullah dan para sahabatnya dengan perang Badar, jumlahnya sedikit 300 orang melawan 1000 orang dengan persenjataan yang berbeda. Ya, karena apa? Karena Rasulullah SAW berangkat untuk mencegat kafilah dagang, sementara kafir Quraisy datang ke Badar untuk apa? Untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi jumlah pasukan tidak sebanding, peralatan perang juga tidak sebanding, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan, ya, Rasulullah dan para sahabatnya. Karena apa? Kalau karena di sini dikatakan adalah bibarakati Rasul dan taatnya mereka kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi ini adalah yang jarang didapati, ya, dalam sejarah umat manusia. Jumlah sedikit tapi menang, itu ya. Makila adadihim binisbati ila juyushi sairil aqalim minar rum wal furus wat turk wasaqaliyah dan seterusnya, ya. Nah ini bahwasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaidah-kaidah di atas, ya, ditambah dengan kalau
saya Wahbah Zuhaili mengatakan asas wa al-ikhlas, landasannya, pondasinya itu adalah ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah berikan kemenangan pada pasukan-pasukannya gitu, ya. Nah, kemudian kaidah yang keenam, ya, at-tahdzir. Kalau tadi perintah-perintah ya, Bapak Ibu ya. Perintah sabat, perintah taat, perintah sabar, ya. Perintah banyak zikrullah. Nah, sekarang adalah kehati-hatian, at-tahdzir, ya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Jadi ada yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada yang diperintahkan, ya, ada 4 kaidah, ya, 4 kaidah perintah, kemudian ada 3 yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diingatkan. Jangan bataron, ya, wari'anas wasaddu an sabilillah, ya. Nah, al-batar itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah al-batar waria itu, ya. Batar itu di sini diterangkan adalah fakhr, sombong, istiqla, merasa tinggi, at-takabbur, merasa besar, ya. Fakhr itu ya sombong, ya. Fakhr itu bangga gitu kan, bangga, umpamanya dari kekayaannya, bangga dengan kekayaannya, dari nasabnya dia bangga dari nasabnya, ya. Dari badannya bisa fakhr itu, ya. Fakhr itu merasa memiliki sesuatu yang hebat, ya. Istiqla merasa lebih tinggi dari yang lain, dari kata ulu. Takabur dari kata kabir, besar, merasa sombong. Itu batar, ya. Wal miro'ah, yang dimaksud dengan miro'ah, ya, dan miro'ah. Nah, antara batar dan miro'ah itu dua-duanya merupakan maradun khatir. Ya, ingat, ya, Bapak Ibu. Batar tadi, ya. Wal miro', ya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain dari kata riya, ya. Miro' itu adalah maradun khatir, penyakit yang membahayakan, ya. Yang kharu fi takwini syakhsiyatil insan, yang merusak dalam pembentukan kepribadian manusia, ya. Wa yu'ajjil fit tadmiri kiyani sahibihi. Nah, ini, ya. Jadi di sini katakan yu'ajjil, mempercepat, ya, hancurnya keberadaan seseorang, ya, keberadaan pelakunya. Jadi kalau orang itu sombong, ya, kalau orang itu merasa tinggi, merasa pengen dipuji-puji, nah ini akan mempercepat hancurnya orang tersebut. Kama qala Abu Jahal lama qila lahu. Nah, ini, ya, contohnya bagaimana batornya dan riyaknya Abu Jahal itu kemarin sudah saya singgung. Tatkala Abu Sofyan mengatakan, al-air, kafilah dagang kami sudah terselamatkan, sudah kalian pulang saja, ya, ngapain ke Badar gitu kan. Kan tujuannya untuk menyelamatkan al-air, ya, kafilah dagang. Tapi Abu Jahal mengatakan, la wallahi, ya, la narji hatta narid ma'a badrin. Enggak akan, ya. Demi Allah, kami tidak akan kembali sampai, ya, kami menuju pada ma'u badr. Artinya apa? Perang dengan Nabi dan pengikutnya, gitu. Wananhar al-jazur, dan kami akan, ya, sembelih kambing-kambing itu. Jadi mereka datang, ya, dari Mekah ke Badar itu dengan kemewahan, ya. Mereka pengen pesta pora, mereka yakin akan menang, itu. Karena apa? Ya, karena mereka datang dengan pasukan perang. Sementara Muhammad SAW datang dengan pasukan apa? Pasukan
gerombolan kira-kira gitu ya. Ya. Yang akan apa? Menghadang pasukan menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Ya. Karena merasa mereka menang dari sisi jumlah dan dari sisi peralatan mereka di atas, maka Abu Jahal merasa di atas angin. La narji hatta naridu ma'a Badrin. Enggak ya, kami enggak kembali ke Mekah. Kami akan teruskan menuju Badar ya. Dan di sana kita pesta pora, minum khamr ya, kemudian kita menari-nari, bernyanyi-nyanyi, sorak-sorai ya. Sehingga orang Arab ya akan menyaksikan kami. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Jahal dan pasukannya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wari'a annas. Jadi Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah ya, secara umum baik di dalam perang ataupun tidak di dalam perang, Islam mengajarkan kepada kita hendaklah kita menjadi orang yang tawadhu ya, merendahkan hati itu kan, tidak sombong. Sekalipun kita punya kekayaan, sekalipun kita punya kekuasaan ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kekuasaan itu seberapa ya? Manusia itu sekuat-kuat manusia, lemah mereka itu ya. Ya. Umpamanya meripate kena debu sudah beleken ya. Kemudian kena hujan sudah gergesi dan seterusnya, apa disombongkan ya. Jadi jangan fakhr, jangan miro ya, riya ya. Jadi kalau kita ketemu dengan sesama teman ya, kita andap asor ya, tawadhu ya, jangan merasa kita punya sesuatu ya sehingga kita ya menjadi orang yang batoran wari'a annas ya, naudzubillah min dzalik. Famtasalu ma amartum bihi wantahu amma nahaitum anhu wahdaru atashabbuh bi'adaikumul musyrikin. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan, laksanakan perintah Allah ya, dan tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan sampai kalian itu tasyabbuh ya, menyerupai musuh-musuh kalian yang musyrik-musyrik itu ya. Fatorina mutarafi'ina bin nikmah. Jadi merasa Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan harta ya, kenikmatan pangkat, kenikmatan posisi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi posisi itu sesaat Bapak Ibu ya. Ya. Nggak akan abadi posisi itu. Nah, yang terjadi pada saat orang itu menikmati posisi itu ya, dan kemudian dia maksimalkan posisinya itu untuk dirinya sendiri, begitu selesai tidak menjabat ya, karena posisi tidak selamanya, maka yang terjadi adalah ngelokro ya Bapak Ibu ya, post power syndrome ya. Nah, oleh karenanya ingat ya, karena posisi jabatan ya itu hanya saat ya, maka manfaatkan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Mura'ina nas ya, jangan riya ya. Fatubaddal al-hal kulluhu alaihim fatajra'u ka'sal manun wanqalabu adillah saghirin fi azabin sarmadiyin abada ya. Jadi kalau sudah posisinya berubah ya, menjadi orang apa, inqalabu adillah saghirin ya, mereka jadi orang yang hina, orang kecil, kerdil, nggak punya apa-apa lagi ya. Nah, itu penjelasan tentang bataran wari'a annas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya, jadi ingat kita itu berasal dari mana ya, kita itu siapa ya,
dulu itu kita siapa dan seterusnya, ya. Itulah yang menjadikan kita itu andab asoh, ya, tetap ihtiram kepada orang lain, tidak merasa mencibirkan orang lain dan seterusnya, ya. Amma saddu an sabilillah, adapun ya menghalang-halangi dari jalan Allah itu adalah idlalun nas, ya, menyesatkan orang lain. Di sini dikatakan asyaddu isman, bahwasanya asaddu an sabilillah, menghalangi orang lain dari jalan Allah itu dosanya jauh lebih besar, ya, lebih parah daripada kekufuran. Asyaddu isman minal kufri, lebih parah, ya. Li'annal kufur, karena kekafiran itu, ya, li'anna kufrul kafir, kekafiran orang kafir itu maksurun ala nafsihi, hanya terbatas pada dirinya sendiri saja, ya. Kafir dah, ya. Nah, ya, kemudian dia mati, ya, kemudian masuk neraka, udah selesai. Tapi asaddu an sabilillah itu menghalangi orang lain dari jalan Allah, itu yatajawaz al-insan ila ghairihi, memiliki dampak efek, ya, kepada orang lain. Jadi kebejatannya itu bukan hanya kebejatan dirinya, tapi kebejatannya itu dampaknya kepada orang lain. Orang lain pun juga ikut bejat, ya. Mestinya orang itu bisa menjalankan perintah Allah, tapi kemudian dia halang-halangi, akhirnya dia, ya, meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari jalan Allah, dan kemudian orang itu pun juga dampaknya sama, ya. Multiple effect, ya. Jadi orang kafir itu lebih ringan daripada orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah, ya. Di sini katakan asyaddu isman minal kufri. Wa aradu bi khurujim alman an sabilillah. Ya, nih bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu mereka keluar dari kampung halamannya, ya, dari Mekah, alman an sabilillah, ya. Ai hajaban nas anil Islam wal hailula bainahum wa baina tabligh dakwah islamiyah. Jadi menghalang-halangi orang lain dari mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadi penghalang terlaksananya dakwah Islamnya itu. Wa hadil af'al atila tasdaru adatan illa min unasin imtala'at qulubum bil kufri. Yang semacam ini, as-saddu an sabilillah ini, itu biasanya muncul dari orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kekufuran, dipenuhi dengan kebodohan, dipenuhi dengan rasa hasud, rasa dengki. Hiya kulluha awamil dammar wa hadmin wa fana. Ya, ini semuanya, ya, tatkala hati itu sudah dipenuhi dengan kekufuran, kebodohan, ya, rasa dengki, rasa benci, ini adalah anasir-anasir kehancuran, ya, anasir-anasir yang bisa menghancurkan orang lain, ya. Oleh karenanya tadammanat al-ayat al-jazr, zajr, ya, wa tahdid bi khisali al-kuffar. Oleh karenanya ayat ini, ya, memberikan ancaman, ya, akan sikap dan sifat orang-orang kafir itu. Apa itu? Riya, bator, kiber, ya, dan as-saddu an sabilillah. Nah, diakhiri firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan kalimat wallahu bima ya'maluna muhit, ya. Dan Allah meliputi apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu pada penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperhatikan apa yang mereka lakukan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang lahir dan apa yang batin. Tidak hanya yang lahir saja yang dilakukan oleh manusia, tetapi sejatinya apa yang ada dalam diri manusia itu juga muhitun, Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ai alimun bima ja'u bihi wa li ajlihi. Fayujazihim alaihi syarral jaza' fid dunya wal akhirah bimuqtada sunnati fi tartibi al jaza'i ala al a'mal. Ya. Wa fi hadza khadda ala ikhlasin niyati wal amal. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan untuk senantiasa kita mengikhlaskan niat, ya, mengikhlaskan di dalam beramal. Watarghib fi nusratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan motivasi untuk memberikan dukungan, memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh beliau, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi akhir daripada penjelasan wahbah ini pada ayat 45 ya sampai 47 adalah penekanan, ya. Selain dari kaidah-kaidah yang tadi, ya, kaidah-kaidah yang ada perintah, kemudian ada larangan, kemudian wahbah mengingatkan, ya, bahwasanya keikhlasan itu penting, ya. Mulailah pekerjaan kita itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas ini sudah tidak ada, ya, dan yang ada adalah riya, yang ada adalah hubbud dunya, ya, yang ada adalah hubbul jah, ingin dilihat, ingin mencapai posisi tertentu, maka ini adalah kehancuran, ya. Ini adalah kekalahan, ya. Dalam bukunya Yusuf Qaradawi, dalam buku Al-Ikhlas, ya, silsilah itu, dalam buku Al-Ikhlas, ya, ini merupakan silsilah rangkaian buku, ya. Nah, ada satu silsilah namanya Al-Ikhlas, itu beliau katakan bahwasanya tatkala dalam satu organisasi, tatkala dalam satu lembaga, tatkala dalam satu masyarakat, tatkala dalam satu negara, ada orang-orang yang hatinya itu tidak ikhlas, menginginkan dunia, ya, menginginkan jabatan, menginginkan kedudukan, menginginkan harta, maka itulah yang menyebabkan lembaga, organisasi, perkumpulan itu menjadi hancur karena itu, ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikhlas itu penting, ya. Sekali lagi itu, ya, ikhlaskan dalam kita beramal, bukan untuk meraih apapun, ya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa saya sampaikan dari kajian surat Al-Anfal ayat 45 sampai 47. Jazakumullah khairan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.